Legenda Pendekar Abadi 171. Identitas Lei Tian mulai terbuka. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lei Tian kini, menghancurkan Akademi Kekaisaran yang sudah menyalahi fungsinya adalah hal sepele. Hanya yang ia perhitungkan, sisanya adalah para pendekar keabadian yang berada di wilayah Kekaisaran Fei. Sementara itu di ibu kota Kekaisaran, kedatangan 200 orang lebih murid-murid Sekte Belati Merah telah membuat kehebohan. Pasalnya murid yang didatangkan adalah murid-murid yang sudah berada di ranah pendekar bumi yang setara dengan kekuatan seorang kepala keluarga di klan kota-kota besar. Selain kedatangan orang-orang yang berasal dari Sekte Belati Merah, kini kabar tentang kehancuran Sekte Teratal Ungu pun mulai merebak. Hal yang paling mengejutkan adalah berita kemunculan nama Lei Tian di balik musnahnya sekte tersebut. Nama yang sudah mulai dilupakan oleh orang-orang kini menyeruak kembali ke atas permukaan. San Yuze dan Yun Zixin yang ikut mendengar kabar ini menjadi tak tenang. Tebakannya akan kehadiran Lei Tian di ibu kota mulai menunjukkan tanda-tanda titik terang. San Yuze, betulkan apa kataku jika kepergian kita berkaitan dengan saudara Lei Tian, ucap Yun Zixin penuh percaya diri. Hus. Sekarang dia adalah ketua sekte, kita harus menghormatinya, ujar San Yuze memperingati sahabatnya tersebut. Sampai kapanpun dia adalah saudara kita, pasti dia tidak akan mempermasalahkannya, jawab Yun Zixin dengan gaya bicaranya yang khas. Tapi kalau berita tersebut meleset bagaimana? Tanya San Yuze yang sedikit ragu. Meskipun berita tersebut sedang ramai diperbincangkan namun San Yuze dan Yun Zixin lebih berbicara secara empat mata. Namun apa yang mereka bicarakan menjadi perhatian Penatua Songgul yang sekaligus guru dari Lei Tian di Sekte Belati Merah. Salam Penatua, ucap San Yuze dan Yun Zixin secara bersamaan. Apakah kalian sedang membicarakan muridku? Tanya Penatua Songgui sambil tersenyum. Betul Penatua, kami sedang membicarakan saudara Lei Tian, jawab Yun Zixin dengan jujur. Seperti yang kalian tahu, bahwa teman kalian sekaligus ketua sekte kita masih hidup. Kedatangan kita ke ibu kota juga karena atas permintaan pribadinya, ucap Penatua Songgui sambil tersenyum ramah. Apa ku bilang? Benarkan kita bisa berangkat bersama ke ibu kota karena ada hubungannya dengan saudara Lei Tian, ucap Yun Zixin penuh semangat kepada San Yuze, karena ekspresi bahagianya lah sampai mengacuhkan sosok Penatua Songgui. Namun Penatua Songgul tidak marah, sebagai tiga orang yang selalu bersama di saat mulai memasuki Sekte Belati Merah lah sangat memahami kondisi persahabatan di antara mereka. Apalagi setelah sekian lama mereka berpisah, bahkan dari sekian banyaknya orang mereka berdua lah yang paling menolak keras berita kematian Lei Tian. Sementara itu kehebohan lain juga terjadi, orang-orang klan Lei pun sontak terkejut mendengar nama patriark muda mereka masih hidup, terutama Lei Jun dan juga Gong Dun. Dua orang ini tidak bisa tidak merasa haru bercampur bahagia. Tuan muda yang selalu mereka banggakan kini sudah muncul dengan kabar yang sangat menghebohkan. Meski kejadiannya di provinsi Jiangsu, namun gaungnya begitu kuat terdengar hingga ke kota Chengdu. Gambaran kehancuran Sekte Teratai Ungu sangat mengerikan. Murid-murid sekte yang berhasil selamat dari kehancuran sektenya memberitakan hal tersebut secara sporadis. Ribuan orang dikabarkan tewas ditelan bumi tanpa jasad, belum lagi kabar kematian seorang sesepuh penyokong Sekte Teratal Ungu membuat kegemparan yang seolah tidak ada habisnya menyapu kota Chengdu. Hingga menjelang siang hari,
Patriark Sekte Pedang Emas pun tidak kalah terkejutnya. Patriark Sekte yang bernama Bocah dan juga Patriark sebelumnya yang merupakan penasehat utama Sekte Qin Lang tengah berbicara serius terkait keadaan yang baru saja terjadi. Bersama dengan 5 orang tetua, kini mereka sedang mencermati keadaan yang terjadi begitu mendadak ini. Apalagi kemunculan nama Lei Tian, meskipun mereka sangat mendambakan pemuda tersebut namun mereka juga tidak mau gegabah untuk mengambil keputusan. Jika berita tersebut hanyalah isu yang dilemparkan untuk menimbulkan gejolak maka pihak Xiaomei akan dengan mudahnya menangkap dan menghancurkan mereka semua. Di tengah kebuntuan pemahaman mereka, tiba-tiba kabar dari salah seorang murid jaga tentang kedatangan seorang tetua dari Sekte Perisai Api. "Persilahkan tetua tersebut masuk," perintah Patriark kepada murid jaga tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetua dengan napas yang tersengal-sengal tiba di dalam aula pertemuan. "Salam hormat pada Patriark, penasehat dan juga para tetua sekalian," sapa tetua Perisai Api dengan hormat. "Salam tetua, ada hal apa kiranya yang membuat tetua terlihat sangat tergesa-gesa?" tanya Patriark Sekte Pedang Emas. "Kedatangan saya terkait arahan dari Ketua Sekte Zhu Sanfeng yang berniat mengajak Sekte Pedang Emas untuk bergabung bersama rombongan murid dalam dari Sekte Belati Merah dan juga dari Sekte Perisai Api untuk menuju ibu kota," ucap tetua tersebut sambil menyerahkan sebuah surat resmi sekte. "Apa? Zhu Sanfeng adalah ketua sekte kalian? Di mana Zhu Haikuan yang katanya justru akan bergabung dengan Kekaisaran Xiaomei?" tanya Patriark Bocah dengan nada ketidakpercayaan. Berita ini terkesan mengada-ada dan bisa saja sebuah jebakan yang sedang disiapkan oleh Xiaomei untuk menghancurkan Sekte Pedang Emas. Tatapan dingin juga mengarah kepada tetua dari Sekte Perisai Api tersebut. "Tunggu, biar ku periksa suratnya. Jika benar itu dari Zhu Sanfeng maka aku bisa membedakan tulisannya," ucap Qin Lang yang merupakan patriark terdahulu, telah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhu Sanfeng. Setelah memeriksa beberapa saat lamanya, akhirnya Qin Lang pun berkata, "Surat ini asli kebenarannya. Dalam surat inilah juga menyebutkan jika Lei Tian sedang berada di Sekte Perisai Api bersama Qin Qian, bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat. Adapun tentang semua berita yang beredar adalah benar, bahkan sesepuh Zukai saja menaruh hormat pada Lei Tian." Seketika aula pertemuan menjadi hening, setelah mendengar ucapan Qin Lang mereka mau tidak mau harus percaya. Namun isi dari dalam surat tersebut juga sangat mengejutkan mereka. Segala keraguan yang sedari tadi tidak menemukan jalan keluar kini sudah bisa dikonfirmasi kebenarannya melalui sepucuk surat yang baru saja ia terima. "Lalu di mana sekarang Zhu Haikuan?" tanya Qin Lang yang juga penasaran. "Ia dan putranya sudah tewas di tangan sesepuh Zukai demi menuruti permintaan Pendekar Agung Lei Tian. Jika tidak maka Sekte Perisai Api akan sama nasibnya dengan Sekte Teratai Ungu," ucap tetua tersebut dengan wajah menahan kengerian. Sosok pemuda yang sangat luar biasa tersebut kini sudah menjadi momok mengerikan, untungnya ia berada pada pihak yang sama dengan Zhu Sanfeng. Jika tidak ia juga akan sama persis nasibnya dengan 4 orang tetua lainnya yang kini sudah tewas tanpa jasad tersebut. 172. Pernikahan Zhao Yuxi. Berdasarkan informasi dari tetua Sekte Perisai Api tersebut, kini Patriark Bocah tidak lagi ragu dalam bertindak. Bersama dengan Qin Lang dan juga para tetua akhirnya mereka bersiap menuju kota Miayang untuk mengawal keberadaan murid-murid Sekte Belati Merah yang sudah terlebih dahulu bergerak. Di Sekte Perisai Api,
kini Lei Tian pun bersiap berangkat menuju ibu kota kekaisaran. Patriark Zhu Sanfeng dan juga Mu Xianji pengelola pavilion ungu kini sama-sama memiliki kekuatan semesta, ditambah belasan pendekar dewa lainnya membuat komposisi ini sangat menyeramkan. Ribuan murid sekte perisai api yang semula takut ketika melihat sosok Lei Tian, kini berubah menjadi tampilan penuh kebanggaan. Bisa dibilang kedudukan Lei Tian adalah seperti dewa penolong bagi sekte yang mereka banggakan. Pada saat ini iring-iringan mereka tidak lebih dari 20 orang, namun kekuatan yang mereka miliki sanggup mengubur akademi kekaisaran yang kini sedang mereka targetkan. Tempat yang seharusnya menempa para utusan sekte berubah menjadi alat kepentingan politik bagi Xiao Mei dalam mencapai hasrat ambisinya. "GG, apakah kau sudah siap menikahi kami berdua sekaligus?" Qin Qian bertanya tanpa ragu kepada Lei Tian. Di dalam kereta kuda tersebut terdapat juga Li Yifei. "Tentu saja. Untuk menghemat biaya maka aku akan menikahi kalian sekaligus," Lei Tian berkata sambil menggoda Qin Qian. "Apakah kau tampak seperti kekurangan uang?" keluh Qin Qian dengan manja. "Hahaha. Tentu saja tidak, cuma aku bingung akan memberikan hadiah apa kepada kalian nanti sebagai mas kawin pernikahan," ucap Lei Tian sambil tertawa ringan. "Bagaimana jika dengan janji saja?" cetus Li Yifei kemudian. "Janji apa?" tanya Lei Tian sambil memegang lembut punggung tangan Li Yifei. "Jadikan kami sebagai wanitamu yang terakhir, tidak boleh ada yang berikutnya," ucap Li Yifei dengan semangat. Qin Qian dengan cepat juga ikut mengangguk tanda setuju. Meskipun ia sudah mengalah sebelumnya demi Li Yifei maka kedepannya lah juga tidak mau ditambah adanya wanita lain, apalagi jikalau mengingat Zhao Yuxi yang pernah mencintai Lei Tian dengan bersungguh-sungguh. "Mudah-mudahan tidak ada tubuh khusus lagi," jawab Lei Tian dengan enteng. "GG," sentak Li Yifei dan Qin Qian bersamaan. Iya, aku berjanji, tidak akan ada yang lain selain kalian," ucap Lei Tian sambil mengangkat jari telunjuk dan juga jari tengahnya. "Bagus. Bagus, seperti itu bagus," ucap Qin Qian dengan wajah penuh kemenangan, sementara Li Yifei juga merekahkan senyum manisnya. "Aish. Kalian ini benar-benar sudah mengerjaiku," ucap Lei Tian seperti orang yang teraniaya. "GG, bolehkah aku berkata jujur?" tanya Li Yifei di tengah keceriaan yang menyelimutinya. "Katakan saja," sahut Lei Tian dengan santai. "Hal ini berkaitan dengan Zhao Yuxi," ucap Li Yifei dengan sedikit ragu. "Wanita itu apa kabarnya?" tanya Lei Tian dengan polos. Namun karena kepolosannya tersebut sebuah cubitan mendarat di perutnya, tangan halus Qin Qian memelintir perut Lei Tian yang bergelar pendekar keabadian tersebut. "Au!" teriak Lei Tian dengan nada seperti orang kesakitan, namun ia juga sedikit kaget dengan ekspresi kecemburuan di wajah wanitanya tersebut. Wanita itu adalah murid kesayangan Xiao Mei, sekaligus menjadi anak angkatnya sesaatlah menguasai istana kekaisaran, ucap Li Yifei menjelaskan, kemudian ia menceritakan seluruh kejadian hingga dirinya terluka di tangan Zhao Yuxi. Lei Tian terdiam sejenak, bayangan wanita yang sempat hinggap di pikirannya tersebut membuatnya kembali terbang ke ingatan masa lalu. Zhao Yuxi yang ia kenal sebagai pribadi wanita luhur dan berkarakter dalam mencintai dirinya tidak disangka akan berubah di bawah tipu daya Xiao Mei. Meski Lei Tian belum menerima Zhao Yuxi untuk menjadi kekasihnya, tetapi wanita itu pernah berjanji untuk menunggunya datang di ibu kota. Andai saja perjalanan nasib tidak membawanya hingga bertemu Akong,
maka seharusnya Lei Tian kembali ke Akademi Kekaisaran dan merajut kisah asmaranya dengan Zhao Yuxi. Memikirkan hal itu, Lei Tian tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini ia sudah memiliki 2 orang wanita yang sudah sangat baik dan memenuhi standar tubuhnya untuk selalu meningkatkan kekuatan di masa depan. Jika dipikir-pikir maka La akan sangat bodoh jika masih mengharapkan Zhao Yuxi dan membuat kedua wanitanya terluka. Zhao Yuxi adalah masa lalu yang belum sempat aku gariskan di batas perasaanku, bahkan aku juga belum sempat memupuk rasa rindu untuknya. Hanya saja sekelumit kisah masa remaja kami di Gunung Batu membuat beberapa hal terukir manis pada awalnya. Namun Akademi Kekaisaran juga sudah memupuskan impian dan jalan cinta kami yang seharusnya bersatu, ucap Lei Tian menyikapi hubungannya dengan Zhao Yuxi. Apakah GG menyesal? Tanya Qin Qian sambil menggigit bibirnya. Menyesal? Tentu saja tidak, apalagi dengan memilikimu ternyata malah lebih bisa mendatangkan feler, jawab Lei Tian sambil tersenyum lepas. Li Yifei pun ikut tersenyum lepas, beban pikiran ini juga yang selama ini dikeluhkan oleh Qin Qian sebelumnya. Karena itu dengan meminta Lei Tian berjanji setia maka hal ini juga akan membantu perasaan Qin Qian menjadi lebih baik. Perjalanan yang kini sedang mereka lakukan tidak seperti sedang menjalankan rencana besar. Lei Tian yang begitu santai lebih terlihat seperti tuan muda yang kini sedang diapit oleh 2 kecantikan. Sementara para tetua sekte perisai api sudah seperti pengawal pasukan elit yang tampak garang dengan karisma pendekar tingkat dewanya. Di dalam istana kekaisaran sendiri kini tengah dilangsungkan upacara pernikahan Zhao Yuxi dengan Jenderal Yang Seng. Acara pernikahan sederhana dilakukan sebelum perayaan yang sebenarnya. Sudah menjadi budaya istana jika setelah terjalin ikatan suci barulah terselenggara pesta perayaan yang meriah. Hal ini juga tentunya berguna agar kelancaran dan kesakralan acara sumpah setia dapat berjalan dengan mulus. Paras Zhao Yuxi yang cantik serta kewibawaan Jenderal Yang Seng membuat ribuan mata terkagum-kagum. Mereka adalah kalangan terbatas yang datang serta iring-iringan atau parade pasukan dalam memberikan atraksi pada upacara pernikahan yang sudah terbiasa dilakukan oleh pihak Istana Kekaisaran. Terhitung hari ini, Zhao Yuxi resmi melepas masa lajangnya dengan menjadi istri sah dari Jenderal Yang Seng. Tanpa Zhao Yuxi ketahui adalah jika ia sudah termakan oleh tipu daya ibunya sendiri. Ia juga sudah dibutakan oleh ambisi kultivasinya untuk menjadi kuat dengan mengabaikan hati nurani dan pemikiran yang sehat. Seharusnya lah bisa menerima masukan dari Li Yifei sebelumnya, meski sedikit informasi seharusnya ia juga bergerak untuk membuka celah agar tabir tersembunyi segera terungkap. 173. Berjumpa Lei Tian. Namun begitulah hidup. Manusia hanya bisa berencana dengan akalnya yang menurutnya tajam dan cerdas dalam menghadapi berbagai tantangan, tetapi hidup bukanlah bilangan yang pasti karena selalu saja ada kemungkinan yang tidak bisa dihindarkan yang justru terkadang menjadi penentu. Lebih jelasnya hidup adalah misteri. Dalam menyelenggarakan acara pernikahan putrinya, wajah Xiaomei yang tenang tidak menampakkan kekhawatiran atas apa yang baru saja terjadi. Xiaomei mengacuhkan segala isu miring tentang kebangkitan Lei Tian yang menurutnya sangat tidak mungkin. Ditambah dengan adanya informasi terbaru jika para pemimpin Sekte Pedang Emas mulai bergerak menuju ibu kota kekaisaran, hal ini jelas membuat Xiaomei yakin jika isu yang dihembuskan bersumber dari orang-orang yang masih berhubungan dengan keluarga Qin yang masih memiliki pengaruh. Tidak seperti Xiaomei, beberapa orang jelas menampakkan kegelisahan.
Pada dasarnya mereka meyakini jika hancurnya sekte teratai ungu bukanlah isapan jempol, apalagi dengan ketidakhadiran patriark dan juga para petinggi sekte tersebut pada kesempatan kali ini menambah keyakinan mereka terhadap kebenaran berita tersebut. Untuk menghalau pergerakan orang-orang dari sekte Belati Merah, Xiao Mei secara khusus telah meminta Chen Kun dan juga orang-orang terbaik dari Akademi Kekaisaran. Mereka yang diutus oleh Xiao Mei adalah orang-orang yang berada pada ranah pendekar langit, memusnahkan murid-murid sekte Belati Merah jika berani bertingkah adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Sesuai dugaan Xiao Mei, kini 200 orang murid dalam sekte Belati Merah sudah berada di dekat Akademi Kekaisaran. Kondisi ini juga telah memaksa Mu Jiao, Lin Bao serta utusan sekte Belati Merah yang berada di Akademi Kekaisaran menjadi heran dengan kedatangan teman-teman mereka tanpa informasi maksud dan tujuan yang jelas. Namun Mu Lao tidak mengambil pusing, ia mengajak kawan-kawan untuk menemui para murid dalam yang berasal dari sekte yang sama dengan mereka. Salam Penatua, sapa Mu Jiao kepada Penatua Songgul dan juga Penatua Mu Chen. Apakah semua utusan sudah keluar dari akademi? Tanya Penatua Songgui tanpa basa-basi. Sudah Penatua, mereka berada di belakangku, jawab Mu Jiao dengan hormat. Bagus kalau begitu, sebaiknya kau bergabung dengan murid yang lain dan bersiap sambil menunggu kedatangan ketua sekte, ucap Penatua Songgui dengan tegas. Baik Penatua, jawab Mu Jiao dengan patuh. Mu Jiao tidak banyak bertanya, apalagi ia juga menyaksikan Penatua Mu Chen yang tampak terdiam dan mengamini setiap perkataan Penatua Songgui. Kini seluruh murid dari sekte Belati Merah sudah berdiri rapi membentuk barisan yang teratur menunggu kedatangan seseorang. Di dalam barisan tersebut juga tampak Sui Niao dengan tatapan penuh penantian. Kabar kemunculan kembali Lei Tian juga tidak terlewatkan dari perhatiannya. Meski ia bukanlah siapa bagi Lei Tian, namun ia sudah terlanjur memendam perasaan terhadap lelaki tersebut. Tidak berselang lama, para tetua dari Sekte Pedang Emas pun tiba. Bahkan Patriark Bocah dan juga Qin Lang memimpin barisan kelompok berkuda yang berjumlah tidak lebih dari 10 orang tersebut. Namun sepanjang jalan pergerakan mereka telah membuat ketegangan di tengah penduduk kota Chengdu hingga kota Miayang. Salam Patriark, sapa Penatua Songgul menyambut kedatangan Patriark dan para tetua Sekte Pedang Emas. Salam Penatua semua, jawab Patriark Bocah dengan hormat. Sosok Songgul sudah terkenal sebagai guru dari Lei Tian, maka sudah sepantasnya ia menghormati pria tersebut. Aus! Sepertinya muridku telah membuat gaduh ibu kota, ucap Penatua Songgui. Justru kami sangat menunggu kedatangannya. Setelahlah menyelamatkan Sekte Pedang Emas dari kehancuran, kami belum sempat membalas budi baiknya, ucap Patriark Bocah dengan sungguh-sungguh. Aku saja sebagai gurunya selalu merasa terkejut dengan anak itu, padahal ketika meninggalkan sekte kekuatan anak itu baru memasuki ranah pendekar dewa. Namun siapa sangka jika hanya dalam hitungan hari ia sudah berkembang dengan sangat pesat. Bahkan berita yang baru-baru ini beredar tidak kalah mencengangkan, Sekte Perisai Api hampir dimusnahkan, sementara Sekte Teratal Ungu sudah menjadi sejarah. Kini aku sendiri tidak paham dengan maksud anak itu meminta kami berkumpul di tempat ini, ucap Penatua Songgui dengan penuh keheranan. Padahal sepanjang hidupnya ia tidak pernah mengajari Lei Tian untuk memusnahkan sekte. Muridmu terlalu luar biasa, beda dengan diriku yang sudah membesarkan iblis berwujud manusia, ucap Patriark Bocah merujuk pada Xiao Mei. Di tengah keseriusan mereka berbincang, Lei Jun dan Gong Dun pun tiba.
bahkan kehadiran mereka disertai juga Patriark Liu yang membawa putrinya Liu Sual serta Liu Xuan. Berita kemunculan Lei Tian tidak bisa mereka tahan begitu saja, apalagi kini orang-orang Sekte Belati Merah juga sudah hadir di ibu kota. Gong Dun menyapa Penatua Song Gui dan juga Penatua Mu Chen, selanjutnya ia juga menyapa Patriark serta para tetua Sekte Pedang Emas. Pertemuan mereka semua yang berada di dekat gerbang Akademi Kekaisaran kini telah menjadi perhatian khusus. Dengan langkah cepat seorang Chen Kun segera melaporkan situasi terbaru kepada Xiaomel. Lapor yang mulia, kini orang-orang Sekte Pedang Emas sudah bergabung dengan orang-orang Sekte Belati Merah dan berkumpul di depan gerbang Akademi Kekaisaran, ucap Chen Kun menyampaikan laporannya. Sepertinya benar dugaanku jika semua kekacauan ini dihembuskan oleh orang-orang bodoh dari Sekte Pedang Emas, Xiaomei berkata dengan dingin. Baginya menghadapi orang-orang seperti mereka hanyalah seperti membalikkan telapak tangan. Shen Hua dan juga Zheng Zhou kalian tetap di sini. Bertanggung jawab atas istana, sisanya biar aku dan juga Yang Seng yang akan mengurus orang-orang yang membuat kekacauan di Akademi Kekaisaran, ucap Xiaomel menurunkan perintah. Baik Yang Mula, jawab ketiga jenderal tersebut dengan kompak, terutama Yang Seng sangat marah atas peristiwa yang terjadi di hari pernikahannya. Ibu, izinkan aku ikut membantu, suara Zhao Yuxi terdengar. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menghadapi orang-orang yang telah membuat suasana kekaisaran tidak kondusif. Baiklah, kau bisa menemani suamimu. Xiaomei kini tidak lagi menahan putrinya, karena yakin sumber masalah sebenarnya sudah terungkap. Dengan pakaian pengantinnya, kini Zhao Yuxi melangkah menuju Akademi Kekaisaran yang berada tidak jauh dari istana. Bersama orang-orang kepercayaan Xiaomei, mereka semua bergerak dengan perasaan penuh kebencian dan kekesalan. Ketika hari mulai mendekati sore, Lei Tian akhirnya tiba di kota Miayang. Kota di mana seharusnya ia mulai meniti karirnya di Akademi Kekaisaran, tempat di mana ia juga meniti janji bersama Zhao Yuxi. Tetapi hari ini kedatangannya adalah untuk melakukan perubahan, bukan lagi tentang karir yang akanlah kejar dan tentunya bukan tentang cinta pula yang harus ia perjuangkan. Lei Tian turun dari kereta kuda yang membawanya, diikuti dua kecantikan membuat dirinya sebagai sosok yang paling dicemburui oleh para lelaki. Qin Qian adalah putri Kalsar, sedangkan Li Yifei adalah jenius bela diri Kekaisaran Qin yang sangat terkenal. Namun tidak ada yang berani berpikiran negatif kepada Lei Tian yang sudah menjadikan kekuasaan dan kekayaan hanya sebagai alas kakinya. Guru, seru Lei Tian ketika pertama kali melihat barisan murid Sekte Belati Merah yang menyambutnya. Hahaha. Akhirnya kamu kembali, ucap Penatua Song Gui penuh kekaguman kepada muridnya tersebut. Semua orang menjadi terdiam, bahkan Patriark Sekte Pedang Emas dan para tetuanya hanya bisa menahan keterkejutan yang tidak terkira. Bahkan jika hari ini mereka bermimpi, maka mereka tidak ingin bangun dan kembali ke kehidupan nyata. Apa kabarmu guru? Sapa Lei Tian dengan penuh hormat, bahkan ia juga hampir berlutut namun Penatua Song Gui buru-buru menahannya. Kau itu ketua sekte, bahkan seharusnya aku yang kini seharusnya menghormatimu, balas Penatua Song Gui sambil merangkul Lei Tian dengan hormat. Guru, ini perkenalkan ini adalah dua wanita calon istriku, ucap Lei Tian kemudian sambil memperkenalkan Qin Qian dan juga Li Yifei. Salam hormat pada guru, ucap keduanya dengan penuh rasa hormat. Aish. Dua wanita muda dengan ranah pendekar dewa.
Kau sungguh pandai mencari calon istri, ucap Penatua Songgui sambil tersenyum hangat kepada Qin Qian dan juga Li Yifei. Cucuku, ucap Qin Lang yang memperhatikan kedatangan Qin Qian sejak tadi. Ia berusaha menerka kekuatannya yang sudah berhasil dibangkitkan. Kakek, sahut Qin Qian sambil melangkah cepat ke arah Qin Lang. Jadi calon istrimu adalah putri Kaisar Qin Lao, ucap Penatua Songgui dengan ekspresi terkejut. Betul, mulanya juga aku tidak menduga jika ia adalah putri Kaisar, jawab Lei Tian sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Namun pemandangan membuat Sui Niao dan Liu Xuan yang ikut menanti kedatangan Lei Tian menjadi patah hati. Lelaki yang selama ini mereka nantikan ternyata sudah memiliki 2 orang calon istri sekaligus. Hanya Liu Shui yang berekspresi sangat buruk. Ia tidak menduga jika Lei Tian yang pernah ia tolak justru kini memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak terukur. Apalagi kedua wanita yang berada di dekatnya memiliki kecantikan serta kekuatan yang tidak ada seujung kukunya dengan dirinya. Dalam sekejap suasana haru terjadi di pertemuan yang sudah direncanakan oleh Lei Tian tersebut, apalagi kehadiran Yun Zixin dan juga San Yuze yang menambah keceriaan yang selama ini tidak ada di wajah orang-orang Sekte Belati Merah. 174. Keterkejutan Zhao Yuxi. Mohon maaf telah merepotkan semua pihak. Aku terpaksa melakukannya karena selain aku memiliki rencana dengan para murid dalam Sekte Belati Merah, aku juga ingin memastikan seluruh istana kekaisaran bisa ditaklukkan dengan lancar, ucap Lei Tian di sela-sela percakapan mereka. Tidak masalah, justru dengan seperti itu kami merasa lebih berarti, ucap Penatua Mu Chen yang bersuara. Setelah hubungannya sempat salah paham akibat ulah Kang Tao Gue, kini Penatua Mu Chen akan menunjukkan ketulusannya. Terima kasih Penatua Mu, balas Lei Tian dengan hormat. Orang-orang yang melihat sikap Lei Tian terhadap seorang penatua begitu hormat menjadi takjub. Kepribadian dan sikapnya yang tulus telah mengajarkan banyak hal kepada orang-orang. Di tengah-tengah kesibukannya Lei Tian juga dengan jelas memperhatikan keberadaan Liu Xuan dan juga Sui Niao yang sedari tadi tampak murung. Sebelumnya lah mendapatkan informasi dari Mu Xianji terkait perkembangan selama dirinya dianggap meninggal. Dengan jaringan yang dimiliki oleh Paviliun Ungu maka banyak informasi yang diterima oleh Lei Tian, termasuk kesedihan yang dialami oleh 2 wanita tersebut. Kalian kemarilah, aku tidak mau kehadiranku membawa kesedihan bagi orang lain, ucap Lei Tian merujuk kepada 2 orang wanita yang sudah tidak asing baginya, terutama Liu Xuan. Saudara Tian, bagaimana kabarmu? Tanya Liu Xuan yang terlihat akrab. Sementara Sui Niao masih terdiam, antara percaya dan tidak dirinya masih diliputi rasa ketidakpercayaan. Aku baik-baik saja, hanya merindukan pemandangan kota Chengdu. Sesuai janjimu maka kau harus menemaniku dan juga istriku kelak. Kamu sudah kuanggap keluarga, jadi kau jangan pernah bersedih, ucap Lei Tian sambil memeluk Liu Xuan. Nona Sui, kamu juga kemarilah, ucap Lei Tian sambil memeluk kedua wanita itu secara bersamaan. Qin Qian dan Li Yifei segera berubah ekspresi, apa yang sebelumnya dijanjikan oleh Lei Tian kini berubah setelahlah bertemu dengan 2 orang wanita lain. Klaner, Veler kalian juga kemari, ucap Lei Tian. Li Yifei dan Qin Qian saling pandang sebelum akhirnya menuruti keinginan Lei Tian. Aku tidak menyangka jika anak itu bisa memiliki 4 orang wanita cantik sekaligus, pikir Penatua Songgui sambil tersenyum. Orang-orang yang melihat pemandangan ini menjadi semakin iri kepada Lei Tian yang memiliki 4 orang wanita sekaligus.
Kalian jangan salah paham, aku menyadari jika kalian adalah wanita baik. Oleh karena itu aku ingin mengangkat kalian menjadi saudara-saudaraku. Di masa depan siapapun yang mengganggu kalian maka dengan nyawaku sebagai taruhannya aku akan membela kalian. Aku tidak memiliki adik perempuan dan juga kakak perempuan sehingga keberadaan kalian akan melengkapi kehidupanku, ucap Lei Tian dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin menerima wanita lagi untuk menjadi istrinya. Kehadiran Li Yifei dan Qin Qian sudah lebih dari cukup, apalagi Sui Niao dan Liu Xuan hanyalah gadis biasa yang tidak memiliki tubuh khusus. Lei Tian khawatir mereka juga tidak akan sanggup berkultivasi ganda dengan dirinya, bahkan jika itu hanya akan menyakiti mereka juga akan percuma. Menjaga mereka dengan hubungan persaudaraan tentu lebih baik, apalagi di dalam hatinya Lei Tian berencana akan menjodohkan mereka dengan San Yuze dan Yun Zixin. Terima kasih Saudara Tian, jawab Sui Niao dan juga Liu Xuan. Meski mereka bersedih namun sudah dianggap saudara oleh Lei Tian adalah anugerah yang luar biasa. Dari segi ketenaran dan kekayaan saja sudah tidak terukur, apalagi nama mereka juga akan sangat membanggakan bagi keluarga masing-masing. Setelah mendengar perkataan dari Lei Tian, kini Li Yifei dan Qin Qian ikut bergabung dalam satu pelukan besar di mana Lei Tian sebagai pusatnya. Orang-orang yang semula mengira jika Lei Tian akan menambah wanita, kini hanya tersenyum bangga jika pria tersebut masih berbaik hati kepada laki-laki lain untuk memiliki dua keindahan yang tersisa. Apalagi dengan statusnya sebagai saudara Lei Tian, maka siapapun laki-laki akan berusaha dengan keras untuk memperlakukan Sui Niao dan Liu Xuan dengan sebaik mungkin. Setelah selesai membereskan urusan wanita, Lei Tian segera membuat pengaturan lainnya. Guru, mohon perkenannya untuk memimpin para murid serta para tetua untuk menuju istana kekaisaran dan menyelamatkan Kaisar Qin Lao, ucap Lei Tian dengan hormat. Baiklah, tidak masalah, aku akan bertanggung jawab atas hal itu, ucap Penatua Song Gui sambil tersenyum cerah. Setelah berkata demikian Penatua Song Gui segera membawa ratusan murid serta belasan tetua yang ikut bergabung dalam gerakan pembebasan istana. Tidak lama setelah rombongan Penatua Song Gui berangkat, Xiao Mei dan juga anak buahnya tiba di gerbang Akademi Kekaisaran. Barusanlah masih melihat pergerakan orang-orang yang memiliki kekuatan besar ke arah istana kekaisaran yang baru saja tinggalkan. Kurang ajar, seru Xiao Mei sambil mengangkat pedangnya. Namun tiba-tiba pandangan Xiao Mei tertuju pada seseorang yang tidak asing. Xiao Mei tercengang. Bukanlah karena adanya pendekar tingkat dewa yang merupakan sebagai pimpinan sekte pedang emas dan juga Zhu Sanfeng yang mengalami peningkatan kekuatan, melainkan sosok pemuda yang membuat pedang di tangannya bergetar. Melihat keberadaan pemuda tersebut membuat Xiao Mei mundur beberapa langkah dengan ekspresi kengerian. Jika sebelumnya begitu mendominasi berniat mengancam orang-orang yang berasal dari gabungan beberapa sekte, kini hanya melihat Lei Tian saja ia sudah gugup bukan kepalang. Bagi Zhao Yuxi pun yang melihat kehadiran Lei Tian bersama dengan Li Yifei dan juga Putri Qin Qian, membuat dirinya tersadarkan jika kini berada pada pihak yang berseberangan. Apalagi aura pendekar dewa yang dipancarkan oleh Li Yifei dan Putri Qin Qian begitu terasa, membuat dua kecantikan itu menjadi pusat perhatian mengalahkan dirinya yang kini seperti bukan apa-apa. Kamu masih hidup," ucap Zhao Yuxi dengan langkah kaki yang berat. Usia pernikahannya yang baru beberapa jam kini membuatnya berada dalam posisi sulit. Tatapannya yang terfokus pada pria di masa lalunya tersebut telah mengguncang alam bawah sadarnya,
Apa yang selama ini ia sebut sebagai pencapaian kini menjadi harapan semu dengan mimpi kosong. Kuharap kau bisa membuka matamu, apa yang pernah kusampaikan padamu bukanlah kebohongan. Aku yang semula bersimpati kepadamu, kini akhirnya harus bersyukur karena bisa hidup dan bersama dengan orang yang pernah kau kagumi. Li Yifei berkata dengan puas. Kekesalannya di masa lalu kini dibayar lunas dengan melihat Zhao Yuxi yang menelan kekecewaan. Jauh dari apa yang diperkirakan oleh Li Yifei, kini hati Zhao Yuxi bagai diserang oleh ribuan jarum. Tulangnya bagai dikikis oleh pisau yang sangat tajam, dengan lirih ia menatap kehadiran Lei Tian yang selama ini selalu ia kenang. Tubuh Zhao Yuxi jatuh ke lantai. Kecantikannya serta keagungannya yang seperti permaisuri kini hancur lebur bersama impiannya. Dirinya yang sudah tidak suci lagi serta status dirinya yang baru saja menjalani pernikahan membuat langit seperti runtuh dan menghimpitnya secara bertubi-tubi. 175. Kemarahan Qin Qian. Xiao Mei sangat syok melihat pemandangan di depan matanya tersebut. Dengan kekuatan pemuda di depannya ia mau tidak mau menahan kengerian yang selama ini tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Pemuda yang sebelumnya pernah ia bunuh, pada kenyataannya tengah berada di depannya dalam keadaan segar bugar tidak kurang satu apapun. Apalagi dengan keberadaan Li Yifei dan juga Putri Qin Qian yang seharusnya sudah meninggal malah sudah berada pada kekuatan pendekar tingkat dewa. Keadaan ini sudah berada di luar fantasi terliarnya sekalipun. Apalagi pada saat ini ia juga dapat melihat kekuatan 4 pendekar dewa yang hampir setingkat dengannya. Membayangkan hal ini saja sudah membuatnya merasa seperti gila. Zhu Sanfeng, Mu Xianji dan juga Patriark Bocah serta Qin Zhang berdiri tegak seperti pilar yang menatap ke arah Xiao Mei dengan kejam. Sejak kapan ranah pendekar dewa menjadi begitu banyak? Ucap Xiao Mei penuh ketakutan, jiwa otoriternya dalam sekejap berubah menjadi ketakutan. Meskipun saat inilah tidak dapat merasakan kekuatan pemuda yang sangat dicintai oleh putrinya di masa lalu tersebut, namun entah mengapalah juga merasakan ketakutan tak berujung saat memandang ke arah Lei Tian. Pada saat ini, Jenderal Yang Seng yang berstatus sebagai suami Zhao Yuxi hanya terdiam. Melihat kehadiran Lei Tian yang diikuti oleh beberapa orang yang petinggi sekte bukanlah hal yang bisalah atasi. Namun ia juga menyadari jika dirinya tidak akan mungkin bisa selamat dari kondisi di mana ia akan dihabisi tepat di hari pernikahannya. Tolong, ampunilah nyawaku, silahkan miliki kembali Zhao Yuxi, ucap Jenderal Yang Seng dengan ketakutan. Demi menyelamatkan nyawanya ia rela melepaskan Zhao Yuxi dengan berkata tidak tahu malu. Apakah kau masih pantas disebut seorang pria? Ucap Lei Tian berkata dengan dingin, berbarengan dengan perkataannya sebuah belati melesat dengan cepat ke leher Yang Seng. Dalam hitungan detik belati yang menancap di leher Jenderal Yang Seng memaku tubuhnya hingga ke dinding gerbang Akademi Kekaisaran. Tubuh jenderal muda tersebut menggantung beberapa meter menancap di dinding tanpa ada satupun yang bisa menolongnya hinggalah tewas dengan mengenaskan. Kenapa kau melakukan ini? Tanya Zhao Yuxi dengan nada gemetar. Walau bagaimanapun dengan kematian Yang Seng ia sudah menjadi janda hanya dalam beberapa jam setelah menikah. Tanyalah sama Xiao Mei, wanita yang selama ini kau agungkan, balas Lei Tian dengan santai. Lei Tian tidak menahan diri, jika sebelumnya Li Yifei tidak bercerita mungkin ia masih memiliki perasaan kepada Zhao Yuxi. Namun setelah mendengar cerita dari Li Yifei yang hampir mati di tangan Zhao Yuxi membuat Lei Tian kehilangan simpati kepada wanita yang ia kira akan menjadi jodohnya di masa depan.
Li Yifei adalah wanitanya, siapapun yang pernah menyakiti wanitanya maka Lei Tian akan bertindak kejam. Xiao Mei yang menyadari jika harinya juga akan berakhir, tidak bisa menahan keterkejutan sekaligus ketakutan, di bawah rasa panik bibirnya pun terangkat dan berkata, "Bagaimana kau bisa selamat dari tapak sutra?" Ucap Xiao Mei tanpa sadar. Bagai disambar oleh petir di siang bolong, wajah Zhao Yuxi semakin terlihat pucat. Ucapan ibunya barusan secara tidak langsung sudah mengindikasikan jika ibunya lah pelaku pembunuhan sebenarnya terhadap pria yang sangatlah cintai, pria yang sebelumnya ia jadikan pegangan untuk menjadikan dirinya kuat. "Jika kau pikir hal itu bisa membunuhku maka kau terlalu naif dengan kemampuanmu," ucap Lei Tian yang memiliki tulang naga. Dengan kemampuan tubuhnya ia tentu saja bisa selamat dari apapun mara bahaya yang menimpanya. "Ibu, jadi benar jika selama ini kau yang telah membunuh Lei Tian?" tanya Zhao Yuxi dengan tatapan rumit. Xiao Mei tidak berani menjawab, dengan disaksikan oleh ratusan pasang mata yang kini mengarah kepadanya sudah seperti mata pisau yang siap menghujamnya dengan ganas. "Dasar wanita busuk. Setelah aku melihat aksi hinamu saat membunuh Tian Gege, justru kau malah menghancurkan kultivasiku hingga aku diusir dari Akademi Kekaisaran. Untungnya langit masih berpihak kepadaku dengan mempertemukan diriku kepada Tian Gege hingga aku berhasil kembali dan memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dari yang sebelumnya," ucap Li Yifei lagi. Segala bentuk kekesalannya hari ini ingin ia tumpahkan seluruhnya. Xiao Mei dan yang lainnya bisa merasakan jika dua wanita lemah yang mengapit Lei Tian kini sudah menjadi pendekar tingkat dewa hanya dalam beberapa hari saja semenjak mereka dinyatakan meninggal. "Tidak semua rencana busukmu bisa berjalan dengan mulus. Aku yang sebelumnya ingin kau lenyapkan juga pada akhirnya malah tetap hidup dan memiliki kekuatan yang tidak pernah aku kira sebelumnya," timpal Qin Qian dengan nada penuh kebencian memandang Xiao Mei. "Gila! Gila! Hahaha!" teriak Xiao Mei meracau. Ia sudah tidak mungkin selamat. Sambil menunggu waktu lah hanya berharap jika sesepuh yang Mi akan datang membantunya. Sementara itu Chen Kun yang menyadari perubahan situasi yang tidak menguntungkan segera bersiap untuk lari. Sebagai pengawal pribadi Kaisar Qin Lao ia adalah orang yang bertanggung jawab atas pemberontakan Xiao Mei beberapa waktu yang lalu. Mengetahui jika Chen Kun hendak melarikan diri, Qin Clan memicingkan matanya dengan tajam. Sebagai orang yang paling ia cari, keberadaan Chen Kun harus ia habisi demi membalas kematian ibunya. "Kianer terimalah," ucap Lei Tian sambil berbarengan dengan keluarnya pedang spiritual dari dalam sarungnya. Wos! Tubuh Qin Qian segera bergerak dengan cepat, mengambil pedang spiritual yang baru saja disodorkan oleh Lei Tian. Selasah. Dalam satu gerakan kepala Chen Kun terpisah dari kepalanya, sementara Xiao Mei dan yang lainnya hanya bisa menonton. Tekanan energi yang dikeluarkan oleh Lei Tian telah mengunci tubuh Xiao Mei, sehingga wanita tersebut semakin berkeringat dingin menyaksikan tubuhnya seperti terpaku dalam keputusasaan. Seluruh murid Akademi Kekaisaran yang ikut hadir menyaksikan hal ini tentu tercengang. Wanita yang terkenal pendiam itu berubah menjadi pembunuh mengerikan dalam waktu singkat. Tampaknya kau cocok menggunakan pedang tersebut," ucap Lei Tian memuji gerakan Qin Qian. Sebagai seseorang yang akrab dengan Sekte Pedang Emas dan juga sebagai cucu dari Qin Lang maka sudah sepatutnya jika Qin Qian memiliki bakat berpedang yang bagus. Bahkan Qin Lang dan Zhu Sanfeng yang ikut menyaksikan aksi Qin Qian berdecak kagum, bakat alaminya bisa membawa kejayaan keluarga Qin di masa depan. Qin Qian hanya terdiam,
Lalu kembali ke samping Lei Tian dengan tatapan yang masih penuh aura membunuh. Ini adalah pertama kalinya ia membunuh orang. Dengan kekuatannya yang sudah berada di ranah pendekar dewa ternyata sangat bermanfaat baginya, membunuh pendekar langit semudah membelah tahu. Bersambung 176. Kemunculan Yang Mi.